warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah. Kalau kita lihat bencana demi bencana, bahkan sampai 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh yang dampaknya luar biasa. Maka sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, maka asbab atau sebab dari timbulnya bencana atau musibah itu ada 2. Memang sebenarnya musibah itu tidak akan terjadi. Musibah tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak akan terjadi musibah illa biidznillah kecuali dengan izin Allah. Jadi semua yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun ada asbab. Nah, kalau kita perhatikan ada 2 sebab. Yang pertama adalah karena ulah tangan manusia. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dahum bima amilu la'allahum yarji'un." Terjadi kerusakan yang ada di daratan dan lautan bima kasabat aydin nas, karena tangan. Allah memakai bahasa tangan, Pak. Bukan badan, bukan fisik, tapi pakai bahasa tangan. Karena memang coba kalau kita perhatikan, katakanlah misalnya kalau kita lihat bencana ini yang mengalir itu disertai dengan kayu yang besar-besar, gelondongan, ya kan? Itu karena gundul hutan. Yang menggunduli hutan, yang memotong kayu-kayu pakai tangan. Yang mengizinkan motong tanda tangan pakai tangan. Makanya Allah memakai bahasa tangan. Bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dahum liyudhiqa bima amilu, untuk merasakan akibat apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Jadi artinya ini sebenarnya memberikan peringatan, sinyal, kau salah, ada kesalahan di situ. Allah memberikan ujian, turunnya itu akibat karena kesalahan manusia. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96 sampai 98, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk satu negeri itu iman dan takwa, semuanya beriman dan semuanya bertakwa, takut kepada Allah dengan melaksanakan syariatnya, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami buka barokah, bukan rizki, Pak. Tapi Allah memakai bahasa la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Minas sama'i wal ardh. Ma makna barokah? Al barakatu hiya ziyadatut ta'ah. Berkah itu maknanya adalah ziyadatut ta'ah, bertambah taat. Maka kalau ada orang, hartanya berkah ya, apa standarnya? Bertambah taat, Pak. Bertambah harta, kok dia semakin baik ibadahnya, semakin dekat kepada Allah, berkah hartanya, Pak. Tapi kalau sebaliknya, bertambah harta, bisnisnya lancar dan seterusnya, kok semakin jauh dari Allah, jangan bilang berkah, enggak berkah dia, Pak. Demikian juga umurnya berkah dia. Bagaimana umur yang berkah? Bertambah umur. Kadang-kadang ada ulang tahun misalnya, dia berulang tahun kesekian, semoga berkah. Apa tandanya? Semakin tambah umur, semakin tua, semakin taat kepada Allah. Jadi berkah itu tanda-tanda ziyadatut ta'ah.
Maka orang yang terbaik adalah, apa kata Rasulullah, khairun nas atau khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Semakin panjang umurnya, semakin tambah umurnya, semakin baik kepada Allah. Itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaliknya, ya kan, syarrun nas, sejelek-jelek manusia adalah mantola umruhu wasu'a amaluhu. Panjang umurnya tapi semakin jelek amalannya, semakin tua semakin jadi apa Pak? Jadi rusaknya. Masya Allah. Maka ya semoga kita, terutama di sini yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, nah insya Allah semakin tua kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga umur kita berkah. Amin. Allah akan membukakan pintu-pintu berkah minas samai wal ard, dari langit turun hujan, hujannya berkah, nggak banjir. Dari langit, dari bumi tanamannya, masya Allah luar biasa, biar tumbuh berbuah dan seterusnya. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan orang itu mendustakan agama Allah, ingkar kepada Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami ambil, kami siksa Pak. Bima kanu yaksibun, akibat ulah mereka. Jadi karena itu. Dan ayat yang 97-nya, afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah penduduk negeri yang penuh dengan kemaksiatan itu merasa aman? Padahal azab Allah itu akan datang. Kapan datangnya? Bayatan, di malam hari, wahum naimun, di saat manusia sedang tidur. Banjir kemarin itu di Medan Pak, itu malam hari jam 1. Nah ayat 98-nya, awa amina ahlul qura ayat yang ba'suna duha wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Padahal adab Allah itu akan datang di waktu duha, wahum yal'abun, saat itu sedang beraktivitas. Tsunami Aceh tahun 94 itu waktu jam 8 kalau nggak salah, kawan-kawan sedang main sepak bola, para bapak ikhwan dan ibu rahimahullah. Jadi itu pertama. Yang kedua, datangnya musibah itu karena memang ujian dari Allah Pak, bukan karena ulah tangan manusia. Nah di sini seperti para nabi, orang-orang yang soleh itu diuji oleh Allah. Baik para bapak ikhwan dan ibu rahimahullah. Yang kedua, hikmah daripada ujian. Kalau tadi asbabnya, yang kedua adalah hikmah atau nilai. Hikmah dari musibah itu ada 3. Yang pertama sebagai adab, sebagai adab atau siksaan. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak beriman. Jadi walaupun satu tempat, satu satu musibah yang sama, kalau ada di situ orang yang tidak beriman, maka sebetulnya itu adab bagi dia Pak. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 65, Qul huwal qadiru ala yab'asa alaikum adaban minas sama. Katakanlah, Allah itu mampu ayat asa alaikum, untuk mengutus kepada kalian apa? Adaban, adab. Allah jelas mengatakan di sini adaban. Allah katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang yang tidak beriman, Allah mampu. Istilahnya gitu, ini bahasanya Pak. Kalian jangan sombong kalilah. Kalian jangan takabur kalilah, kalian jangan sok kuat kalilah, bisa segala-galanya. Allah itu mampu untuk menurunkan adab kepada kalian. Dari mana? Min fauqikum, dari atas. Dari atas, dari langit. Berupa apa? Hujan. Apalagi? Petir. Lagi? Angin, puting beliung. Dari atas. Min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian. Apa itu Pak? Banjir, gempa, terus apa yang dari bawah nih? Longsor, ya kan? Jadi Allah sudah menjelaskan sebenarnya. Sudah dari atas, tinggal kita merinci apa saja, dari bawah apa saja bentuknya. Jadi Allah sudah menjelaskan di sini akan datang bala. Ya, kemudian
Kelanjutannya, auyal bisakum siaan, atau Allah membuat kalian itu berkelompok-kelompok, berseteru dengan yang lain, wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'din. Jadi artinya gini Pak, kalau tadi itu berupa langsung dari alam, yang ketiga ini atau Allah memberikan bencana bala melalui orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok. Unzur kaifa nusarriful ayati, maka ingatlah, coba perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah la'allahum yafqahun, agar mereka paham, agar manusia itu mau mengerti. Jadi pertama Pak, bahwa bala musibah itu datang sebagai adab bagi orang yang tidak beriman. Yang kedua adalah sebagai peringatan. Datangnya bala itu sebagai peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, yang semakin lama semakin jauh. Dia orang beriman tapi jauh kepada Allah. Diingatkan oleh Allah. Dalam surat Al-An'am 44. Walamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadna baghtatan faidahum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru, ketika orang-orang beriman itu lupa kepada Allah, semakin jauh kepada Allah, semakin lancar bisnisnya, semakin sibuk, semakin jauh dari masjid, semakin jauh kepada dari Allah dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini Allah memperingatkan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi justru dikasih, usahanya lancar, tanam padinya bagus, ininya semakin baguslah. Jadi semakin jauh ya dari Allah, semakin bagus, semakin ekonominya semakin naik. Itu namanya dilulus, sengaja dinaikkan, terus dibiarkan oleh Allah. Padahal kalau tadi ukuran berkah, dia nggak berkah Pak. Tapi dia bangga. Hatta idza farihu, sehingga dia bangga bima utu. Apa arti itu Pak? Utu itu artinya asalnya apa? Atayati. Kalau atayati itu datang atau memberi. Kalau utu yu'ta, utu itu artinya dikasih, diberi. Maknanya bahwa harta milik manusia itu bukan dari dia sendiri, itu dikasih, diberi oleh Allah. Walaupun dia yang kerja. Kan lucu Pak, orang dikasih kok bangga. Wah, nengok saya punya ini. Alah, kok kamu kan dikasih itu, bukan milik kamu, karena dikasih, malu dong. Nah, kalau sudah seperti itu, akhadnahum baghtatan, kami ambil, kata Allah, baghtatan, tiba-tiba banjir, habis. Masya Allah, ngumpulinnya pelan-pelan untuk beli ini. Datang satu malam udah nggak ada yang dibawa Pak, hanyut semua. Masya Allah. Itu termasuk akhadnahum baghtatan, akhadnahum baghtatan, kami ambil tiba-tiba. Kayak itulah bentuknya. Baghtatan, tiba-tiba, faidahum mublisun, akhirnya mereka frustasi, putus asa, nggak sabar. Itu peringatan bagi kita. Oh, di sana ada salah. Maka mungkin bapak-bapak, ikhwan dan ibu, kalau misalnya dalam keluarga kita kok anak bandel kali ya misalnya, atau aduh musibah berturut-turut, ini sudah kena kecelakaan, ini kena anak direpetin guru misalnya dan lain-lain. Coba di sana ada kesalahan. Mungkin kita sholat, mungkin bapak-bapak sholat jamaahnya sering terlambat. Atau mungkin biasanya tahajud ini enggak tahajud, atau mungkin salat Senin Kamisnya enggak pernah dilakukan. Coba di sana introspeksi, itu teguran Pak. Jangan dimarahin anaknya, kok bandel kali, Masya Allah. Hati-hati, jangan salahin orang. Kalau dulu para ulama itu kalau ada apa-apa, seperti Abdullah bin Sirin itu ketika berjalan, tali sandalnya putus, itu nggak marah, sandal nggak berguna, buang, enggak. Dia ya Allah, berpikir, Allah, apa yang menyebabkan kok sampai kena musibah? Sedang berjalan tiba-tiba sandalnya putus, kan musibah. Akhirnya kan nggak pakai sandal, kan musibah kecil itu Pak, tapi dipikir Pak.
Sampai, oh ternyata sekian tahun yang lalu saya pernah berbuat salah. Masya Allah, sampai kayak gitu. Yang ketiganya, jadi musibah itu yang ketiga adalah sebagai ujian. Bagi siapa? Bagi orang beriman yang taat. Kita sudah merasa beriman, sudah merasa taat, sholat 5 waktu saya selalu berjamaah, tahajud sudah, puasa sudah, semuanya sudah, kayaknya sudah, tapi kok masih kena juga. Ingat, itu ujian. Dan ujian itu biasanya untuk apa, Pak? Untuk naik ke kelas. Untuk naik kelas. Diuji oleh Allah. Al-Ankabut ayat 23, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mengatakan saya beriman sudah selesai? Enggak. Enggak akan dibiarkan oleh Allah. Wahum la yuftanun, padahal belum mendapatkan ujian. Oh saya pinter. Coba misalnya anak SD ini, muridnya Pak Eri. Oh saya pinter, bisa semuanya. Belum pernah ujian. Ketika ujian kontennya berapa? 4. Ya, demikian juga mengatakan aman, nah saya beriman itu sudah mendapatkan ujian belum? Kalau sudah diuji, cocok. Dan ingat Bapak-bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, ujian itu semakin soleh seseorang, semakin tinggi iman seseorang, ujiannya semakin besar. Apa kata orang? Kalau kita manjat ke pohon, manjat pohon, semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ternyata ujiannya, ya Allah, ujian berat, padahal saya sudah, sabar sajalah. Kenapa? Akan naik kelas, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Harus sabar. Yang ketiga, kondisi manusia, keadaan manusia dalam menghadapi ujian itu ada 4. Pertama adalah as-suhtu. As-suhtu itu tidak ridho, Pak. Kalau dalam hadis itu misalnya ada seorang suami meninggal, istrinya nampar-nampar baju, nampar-nampar pipi, ngoyak baju dan seterusnya, enggak ridho, histeris dan lain-lain. Dia mendapatkan musibah itu nggak ridho, akhirnya apa? Stres. Ini pertama orang menghadapi ujian. Itu biasanya orang yang tidak beriman, Pak. Yang kedua, orang menghadapi ujian yang kedua adalah apa? Sabar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ridho. Yang keempat, syukur. Apa bedanya sabar dengan ridho? Sabar itu terasa ujian itu, tapi ditahan. Itu sabar. Kehilangan sesuatu, sedih, sebenarnya sedih, tapi saya bisa menahan diri kok. Sudahlah. Terasa, Pak. Terasa. Hilang uang, hilang keluarga, dan kayak sedih sebenarnya, waduh. Tapi enggak berlarut-larut akhirnya kesedihan, enggak gitu. Bisa menahan diri gitu loh. Bahkan tidak menampakkan kesedihannya di hadapan orang. Padahal rasanya sangat sedih. Itu sabar. Dan yang ketiga, ridho. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau ridho itu sama aja, yaitu biasanya misalnya hilang uang 10.000, ya sudahlah, udah mungkin bukan rezeki saya. Ridho, Pak. Nggak banyak pengaruh gitu loh. Ya sudahlah. Yang terakhir, syukur. Dapatkan musibah, alhamdulillah. Ada nggak yang gitu, Pak ya? Makanya dalam Al-Quran sangat sedikit sekali lah orang-orang yang bersyukur. Yang pertama, kenapa yang pertama? Padahal paling menyakitkan kan yang ketiga kan, musibah loh, hilang, meninggal itu kan paling parah itu. Ternyata sabar yang nilai paling tinggi adalah sabar dalam ketaatan. Kenapa, Pak? Karena kalau sabar dalam musibah itu nggak ada pilihan. Sabar juga tetap hilang, nggak sabar juga hilang. Bagusan sabar, ya sudahlah. Nggak sabar juga nggak akan kembali, sabar juga nggak akan kembali. Sabar, terpaksa atau tidak terpaksa juga harus sabar. Sedikit pahalanya, Pak, walaupun itu kayaknya gede kali. Jadi kalau yang pertama, sabar dalam ketaatan itu gimana sih? Banyak pilihan, Pak. Orang misalnya mau taklim, banyak pilihannya. Saya bisa nongkrong di warung, saya bisa dengan istri di rumah, saya bisa main HP, saya bisa, semuanya itu ditinggalkan semuanya, saya akan taklim. Besar pahalanya, Pak.
Sholat berjamaah di masjid adzan Allahu Akbar, saya bisa, oh nanti sholat ada pilihan, oh saya bisa jalan-jalan, saya bisa, banyak sekali pilihan, tapi semua pilihan itu dia tinggalkan, pilih untuk taat kepada Allah. Berarti pengorbanannya mana lebih besar? Yang nomor satu, pilihan-pilihan kenikmatan itu mampu dia tinggalkan hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya paling besar. Kemudian terakhir sebagai penutup, kita doakan ya, kemudian kita bantu saudara-saudara kita yang kena musibah baik di Aceh, di Medan, di mana namanya Tapsel dan di tempat-tempat yang lain. Kalau kita nggak mampu membantu dengan harta, dengan tenaga, kalau nggak mampu dengan tenaga, minimal dengan doa. Kita doakan semoga saudara-saudara itu tetap sabar, tetap tabah, dan mendapatkan pahala dari Allah. Dan satu kata apabila kita yang kena musibah, apa Pak doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wahlufni khairam minha. Ya Allah, berilah saya pahala dari musibah yang menimpa saya, dan berilah saya ganti yang lebih baik dari apa yang hilang. Sekian kita akhiri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.